Oke, jumpa lagi di pertemuan kali ini kita akan membuat ini sebetulnya lanjutan dari akuntansi digital ya. Kita membuat mengenai apa yang dinamakan neraca lajur. Nah, ini bagi yang kelompatan, saran saya jangan langsung di materi ini, jangan langsung di video ini ya, tapi mundur dulu ke belakang. Nah, bisa dicek video sebelumnya ya. Sudah kita sudah membuat COA, kontrol, jurnal umum, buku besar, dan sekarang neraca lajur. Nah, cara buatnya bagaimana? Ini saya tunjukkan. Ya, ya. Ini saya tunjukkan di sini. Nah, di sini silakan dituliskan nama perusahaannya. Nah, tuliskan nama perusahaannya. Di sini saya merujuk pada penulisan yang di buku besar. Nah, penulisan yang di buku besar ini ya. Nah, ini kan buku besar R1, kolomnya D2 ini. Nah, kemudian bawahnya juga sama, buku besar R1 D4. D4 mana? Ini ya, D4. Ya. Kemudian silakan dibuat dulu nih kolom-kolomnya ya, tabelnya, ada kode, nama akun. Nah, ini untuk pembantu saja nih. Nah, dikosongin saja dulu posisi saldo normal, saldo awal, ada debit kredit, pergerakan ini sebetulnya pergerakan ini isinya nanti ini ya, pergerakan di buku besar ini ya. Nah, pergerakan. Kemudian saldo akhir, laba rugi dan hingga neraca. Nah, di neraca lajur ini isinya goalnya ini ya, mengetahui ini mapping ya, dari saldo awal, kemudian ada pergerakannya berapa, ya, pergerakan debit kreditnya berapa, kemudian sisanya berapa, ya, kemudian laba atau enggak ada di sini, ya, laba atau enggak ada di sini, kemudian di neraca, nah sampai sini ya. Oke, kalau sudah ya kita masuk ke pengkodean COA-nya dulu ya. Nah, ini kok bisa keluar kode COA ini dapatnya dari mana? Apa harus ngetik satu-satu? Enggak perlu ya. Ini bisa ditulis saja nih. Nah, bisa ditulis saja ya. COA B4. Nah, jadi nyari di COA B4. Nah, ini ya. COA B4. Ya, jika hasilnya 0, tidak ditemukan hasilnya maka tidak ditulis. Jadi ini diisi dari COA B4. Ya. Jadi yang tidak usah diketik manual ya. Yang ada di sini langsung diletakkan di neraca lajur. Nah, juga sama nih ya. COA B5 hingga sampai terakhir nih B17. Nah, silakan ditulis saja nih, disamakan ya. B5, B6, B7 sampai B17 kalau di tempat saya. B17 itu apa ini? Telepon. Nah, kemudian nama akun. Nah, nama akun isinya apa? Ya, if error index nama COA. Nama COA ini apa nama COA? Nah, ya, saya tunjukkan dulu ya nama COA dapatnya dari mana. Di sini nama COA. Nah, ini ya. Di sheet COA ini ada kolom nama akun diberi nama underscore COA di sini ya. Oke ya. Jadi nama COA sudah dapat, kemudian kode COA. Nah, kode COA dapatnya dari mana? Kode COA. Kode COA dapatnya dari sini ya. Nah,
Ini ada kode, diambil dari sini. Saya nggak ngulang lagi isi cowanya ya, nggak ngulang lagi isi cowanya, disamakan saja. Kalau yang belum ada atau saya lupa nulis, ya, ditambahkan saja. Ya, kode cowa. Ya, kode cowa match B8. B8 ini ya, kode cowa. Nah, jadi ini mau ngomong nih. Ya, ini mau ngomong nih. Kodenya ini yang di neraca lajur dicek dengan yang ada di sini. Ya. Kalau kodenya sama, maka tuliskan nama cowanya. Nah, ya harusnya jelas sama ya, sama-sama ngambilnya dari cowa kok ya. Nah, itu ya. Ya bisa disamakan saja. Ya, ini yang B8, sorry C8 ya. C9, ya, C10 sama hingga sampai C21 nih sama. Ya. Oke lanjut sebelahnya. Nah, sebelahnya ini apa sih? Biar kosongan saja ya. Ini untuk kolom bantu saja. Ini ada tipe cowa. Nah, tipe cowa itu apa sih tipe cowa? Oh, tipe cowa. Nah, ini ya. Di cowa ada tipe, di blok diberi nama tipe cowa. Ya, seperti ini. Oke, lanjut. Tipe cowa match kode cowa. Kode cowa nanti sudah ya. Kode akun di dalam cowa. Nah, ini ya. Kode akun di dalam cowa. Ini. Ya. Kemudian apa lagi nih? Sudah ya. Nah, sudah disamakan saja nih. Nah, samakan saja nih. D8, D9, D10 hingga D21. Nah, telepon masuknya biaya ya. Betul telepon? Betul. Nah, kemudian posisi. Nah, posisi ini isinya apa nih posisi? Posisi isinya ini ada posisi cowa. Nah, posisi cowa ada di mana posisi cowa? Yuk cek ini ya. Nah, masih di cowa. Ini ada kita sudah pernah buat pos isinya mapping ya nih ya. Kas ini masuknya neraca, bank neraca. Kalau gaji laba rugi, telepon biaya ya masuknya ya laba rugi. Ya untuk mapping ya. Posisi cowa match tipe cowa. Nah, tipe cowa itu apa? Sudah kita tunjukkan ya tadi ya tipe cowa ada di sini. Nah, tipe di cowa. Jadi cowa ini berperan penting ya, berperan penting ini. Dah ya. Oke. Ini isinya dari E8. Nah, bisa disamakan saja E8, E9, E10 ya. Sampai E21 sama. Ya. Kemudian kita lanjut saldo normal. Ya, saldo normal. Ya, saldo normal ini nanti tunjukkan ya. Ini kas. Saldo normalnya debit. Bank bisa saja masuk kas. Saldo normalnya debit. Ya. Utang kredit. Ya. Prive kredit. Ya. Gaji debit. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, cara membuatnya gimana? Ini yang berperan ada saldo normal cowa. Nah, ini sudah buat apa belum nih? Kalau belum buat, dibuat dulu ya. Saldo normal cowa ada di mana? Di sini. Saldo normal cowa ada di sini. Ya, masih di cowa, ada saldo normal ya. Tulis sendiri ya, saldo normal cowa. Oke, kemudian ada tipe cowa. Tipe cowa sama ya tadi ya, sudah ya. Tipe cowa yang tidak perlu diklik lagi ya.
tipe COA. Biar saya klik lah. Nah, tipe COA ya. Ini ya, masih di COA. Kemudian ya, ini yang dari F8, F9, F10 hingga ke F21, sel F21 ya. Kemudian masuk ke saldo awal. Nah, saldo awal ini sebetulnya ada di COA ya, kita sudah buat ini ya, saldo awalnya. Ini angkanya kok semerawut gini, kok kelihatannya asal memasukkan ya. Ini untuk uji coba ya, untuk uji coba. Nah, misalkan ada error nanti harusnya keluar. Nah, ini untuk testing aja. Nah, ya, untuk testing saldo awal. Nah, ini isinya dari debit COA. Debit COA itu apa? Debit COA. Nah, sama di COA, tapi yang kolom debit. Nah, debit COA. Ya. Kemudian ada kode COA. Kode COA tadi udah ya, kode COA ya. Nah, biar mantap, saya tunjukkan lagi. Nah, biar sampai hafal ya. Di COA, kode COA-nya. Udah? Ya. Oke, udah. Bisa disamakan saja. Nah, untuk yang debit, ya, saldo awal debit sampai kode COA. Ini sel G8 ya. G9 sama ya. Ya, dan seterusnya sama hingga yang terakhir kalau di saya ini ya, G21. Nah, formulanya sama. Nah, ini saldo awal. Untuk yang kredit gimana? Yang kredit sebetulnya kita ngambil dari sini ya, yang kolom kredit di sini. Ya, yang kredit. Bagaimana untuk menuliskan yang kredit ini ya? Cari kredit COA. Hampir sama dengan yang debit, hanya tinggal diubah saja nih. Ya, debit kreditnya ya. Tinggal diubah saja. Yuk kita cari kreditnya. Nah, ini ya. Masih di COA. Nih. Oke. Kredit. Ya, ini sel H8, H9 hingga terakhir sampai H21. Nah, samakan. Oke ya. Ini berarti coba kita cek ya. Ini saldo awalnya kas 2101. Sama ya. Nah, kemudian saya acak hutang bank 205. Sama ya. Nah, kemudian yang laba rugi lah. Gaji 210. Mana gaji? Ini ya. Kredit 210 sama. Ya, telepon 213. Mana telepon sama ya. Nah. Oke, selesai. Saldo awal selesai. Ya, saldo awal selesai. Lanjut ke pergerakan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pergerakan itu isinya apa? Ya, pergerakan itu isinya adalah yang ada di sini. Ya, ini ditumpahkan semua. Ya, ditumpahkan semua ke sini. Ya, tapi sigma nih, kalau di rumus sigma ya. Nah, sigmanya saja. Nah, caranya gimana? Nah, ya, jadi ini ada yang namanya JU code. Ya, JU code itu mana JU code? Yuk kita cek JU code. Nah, justru kalau ada yang mikir pakainya dari buku besar, enggak ya. Kita pakainya dari jurnal. Ini jurnalnya. Ya, ini jurnalnya. Kemudian ya, JU code, kemudian ada JU debit. JU debit itu mana JU debit? Ini ya. JU debit. Ya, bisa disamakan saja ya nih ya. Nah,
Ini yang I8, I9 sama ya. Sama semua. 14 ya. I18 juga sama. Nah, sesuaikan saja. Nah, kemudian yang kredit juga sama ya, yang berbedanya JU kredit. JU kreditnya yang mana? JU kredit ini ya, ini JU kredit. JU kredit. Oke ya. Oke, bisa disamakan J9, J12 hingga J terakhir. Nah, untuk dicoba, kita coba ngecek ya dari yang beberapa yang simpel-simpel saja lah. Nah, ini misalkan piutang nih, piutang tidak ada isinya harusnya nih, piutang. Mana piutang nih ya, pergerakannya strip ya, tidak ada isinya. Terus apa lagi contohnya? Nah, misalkan ini aja lah, bank. Ini kan pergerakannya kan saya bukakan kalkulator yang debit dulu lah. Debit ini kan berarti kan 10.113 ditambah 10.115, 20.228 ya. 20.228 ini ya sama ya, bank 20.228. Kemudian yang kredit, yuk kita hitung yang kredit 10.114 tambah 10.116, 20.230 mana nih? 20.230 ya, sama ya. Oke, untuk pergerakan bisa disamakan ya, ini sampai yang terakhir. Ya, sampai yang terakhir bisa disamakan. Kemudian saldo akhir. Nah, saldo akhir itu yang mana tuh saldo akhir? Sebetulnya ini ya. Sebetulnya ini ngambil dari buku besar. Nah, tapi kita ngambilnya tidak dari buku besar, ngambilnya dari mana? Menggunakan logik aja ya, nih logik. Ya, logik. Ini tadi sama ya, ini yang pergerakan ya. Nah, logiknya gimana? Berarti kan ini tanya dulu nih, jika F8 debit, F8 tuh yang mana F8? Ini ya, F8. Jika ini debit, ya, maka G8 tambah I8 dikurangi ini J8. Nah, hasilnya ditulis di sini, ya. Itu juga bawahnya ya, bisa disamakan saja bawahnya. Nah, K11 hingga K terakhir sama. Nah, karena coba kita cek, misalkan untuk kas kan 20.101 tambah 20.212 dikurangi 10.108, 30.205 kas ya. Coba cek di sini, kasnya harusnya sama nih, 30.205 saldo akhirnya sama ya, 30.205 ya. Oke, bisa disesuaikan ya nih ya. Kemudian masuk ke saldo akhir yang bagian kredit ya. Saldo bagian kredit ini kebalikannya. Jadi ini nyari yang belapanya ini kredit mana nih? Kredit ini ya. Misalkan ini aja lah, kartu kredit. Kemudian kebalikannya, kalau ini kredit berarti H12 tambah J12 ini ya. H12 tambah J12 dikurangi yang debitnya. Kredit tambah kredit kurangi yang debit ya. Kurangi yang I12 ya.
dikurangi lagi yang I12 ya, G dan I. Nah, G dan I. Betul ya. Nah, jadi gitu, samakan aja ya. Sampai terakhir ini masih sama polanya. Nah, sekarang kita cek nih untuk utang ya. Sorry, bukan utang ini apa nih? Utang usaha ya. Utang usaha. Coba kita cek. Utang usaha berarti 204 tambah 20206 dikurangi 10 10 3 10307 ya. Kita cek 2100 yang di buku besarnya. Ini ya. 10307 sama ya. Nah, yang saldo akhir ya. Seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke laba rugi. Nah, saya kecilkan aja lah biar dilihatnya. Laba rugi. Laba rugi isinya apa? Nah, isinya masih sama dengan saldo akhir. Nah, hampir sama. Tapi diganti nih. Digantinya apa? Yang dicek adalah jika E8-nya laba rugi. E8 mana ini? Ya. Jika E8 isinya laba rugi, mana yang isinya laba rugi? Ini dari baris 17 ini. Ya, E17. Ya, dari E17. Ya, jika isinya laba rugi, maka diisi K8. Nah, K8 itu mana K8? Ini ya. Nah, ini kenapa kok strip lah? Karena ini neraca. Nah, kalau ini laba rugi seperti ini. Ya. Seperti inilah gaji. Nah, karena ini laba rugi, ya, posnya laba rugi, maka ini diisikan, ya, diisikan sama. Nah, jadi disamakan dulu untuk laba rugi seperti ini, ya, disamakan. Yang juga sama ya, nah, laba rugi L8 sama, ini bisa disamakan. Jadi yang di sini dipindahkan ini. Nah, ini kan laba rugi ya. Nah, ini juga nih pindahan semua. Ini kenapa kok kurung? Karena negatif. Ini kenapa kok strip dat? Karena ini bukan laba rugi. Yang terakhir neraca hampir sama, hanya diubah nyarinya bukan yang laba rugi, nyarinya yang neraca. Nah, jika E8 ini neraca, maka diisikan K8. Ya, seperti ini. Karena masuknya neraca, K8-nya diisikan ini. Nah, sama. Ini sama, ini sama, ini sama. Ya. Nah, sama semua ya sampai terakhir. Baik. Yang 21 baris 21. Yang kredit juga sama. Ya, kebalikannya. Ya. Diisikan yang kredit. Ya. Oke, kira-kira gitu materi mengenai neraca lajur. Lah ini kalau sudah seperti ini kan sudah kelihatan ya. Neraca saldo ini bagaimana ini? Sudah kelihatan kan? Neraca saldo kan gabungan kan? Ini sama ya, kelihatan semua saldo akhirnya. Sorry, bukan neraca saldo maksudnya ya. Neraca saldonya sudah kelihatan ini saldonya. Ya, seperti ini. Ya. Oke, mungkin gitu saja materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.